Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenankanlah saya Ika Aryastuti Hasana, MPD, dosen pengampu pada mata kuliah IPS lanjut yang ada di ISTIA ataupun MI, akan menyampaikan materi terkait dengan kondisi geografis wilayah dan penduduk yang ada di Indonesia. Materi ini menjadi sangat menarik dan penting untuk kita bahas karena kita merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri. Kita merupakan penduduk, kita merupakan warga negara yang bertempat tinggal di negara Indonesia ini. Kita mengenal bahwa Indonesia ini memiliki banyak keunikan di dalamnya, banyak sekali keanekaragaman di dalamnya, dan banyak sekali pula dinamika-dinamika yang bisa kita lihat baik dari segi populasinya dan hal-hal lainnya yang sangat menarik untuk kita bahas secara bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan statement yang bisa kita benarkan bahwa Indonesia ini memiliki 17.504 pulau dengan 6.000 di dalamnya itu pulau yang tidak berpenghuni secara tetap. Artinya, di dalam keberadaan Indonesia ini memang dihuni oleh banyaknya pulau-pulau dan penduduk di dalamnya. Ini menjadi hal yang menarik karena memang dunia melihat akan keunikan dari negara kita Indonesia ini sendiri. Bagaimana dengan luasnya? Luas dari wilayah Indonesia ini mencapai 1.904.569 km persegi, menduduki peringkat ke-14 dunia. Artinya dari luas wilayah tersebut kita bisa melihat bagian-bagian yang merupakan dari daratan maupun lautan, karena memang Indonesia terbagi akan dua wilayah, yaitu dari daratan maupun lautan. Namun yang tentu yang kita ketahui bahwa Indonesia memang secara utuh itu didominasi dengan daerah perairan ataupun lautan, sehingga banyak yang menyebutkan bahwa Indonesia memang didominasi dengan daerah laut, daerah perairan, sehingga permukaannya bisa dilihat di dalam skala peta ini ya, dengan jumlah laut yang luas ataupun yang besar seperti itu. Hal lainnya adalah Indonesia ini memiliki letak yang sangat strategis sehingga banyak sekali perbedaan permukaan di dalam bentuk Indonesia ini sendiri, baik dari dataran rendah, dataran tinggi, maupun daerah pegunungan, pesisir maupun perairan. Sementara dari letak geografisnya, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini dilihat dari letak secara geografisnya ya, sehingga disebabkan oleh diapit dua benua dengan dua samudra, ini menyebabkan adanya percampuran kebudayaan dan juga bagaimana pemerataan ekonomi di dalamnya. Selanjutnya, hal yang menarik yang untuk dapat kita bahas adalah keunikan geografis Indonesia itu sendiri. Bahwasanya Indonesia itu memiliki iklim tropis, ya, di mana terletak di garis khatulistiwa Indonesia yang menikmati iklim tropis ini dengan curah hujan tinggi dan suhu yang stabil. Kita ketahui bahwa iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia itu terjadi pada dua musim, yaitu musim hujan maupun musim kemarau seperti itu. Sehingga memang kita merasakan bahwa di bulan-bulan tertentu akan kita rasakan musim kemarau ataupun musim hujan yang berdatangan. Hal menarik lainnya adalah ada istilah jejak cincin api Pasifik, di mana ada yang menyatakan bahwa lebih dari 400 gunung berapi, di antaranya 130 dinyatakan aktif sehingga membentuk lanskap vulkanik yang subur namun rawan akan bencana. Kalau kita kaji, ini bisa kaitkan bahwa Indonesia bisa dilihat dari letak secara geologisnya karena ada dua jalur pegunungan dan dua lempeng ya di dalamnya. Yang terakhir ada tiga wilayah geografis utama. Di sini disebutkan adanya terdiri dari Sunda Besar, Sunda Kecil, dan Maluku Papua, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Karena memang di setiap beberapa bagian daerah atau wilayah yang ada di Indonesia ini memang memiliki karakteristik yang unik. Seperti contohnya misalnya Maluku ataupun Papua ya, yang berada di ujung timur sana, bahwa memang keberadaan mereka sangat unik sekali, dan kita bisa mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan dari keragaman yang terjadi dari permukaan bumi ataupun permukaan yang ada di Indonesia ini juga disebabkan dari adanya peristiwa alam ataupun pergeseran-pergeseran yang berada di wilayah bumi. Seperti itu.
Hal ini bisa kita lihat dari garis balas dan keanekaragaman hayati yang memang nyata terbentang di Indonesia ini. Kita ketahui bahwa ada pemisah antara fauna dan flora di Indonesia yang menjadi dua bagian yang sangat besar dari benua Asia maupun benua Australia, sehingga menciptakan keanekaragaman hayati yang sangat menakjubkan dan juga bisa kita lihat dari ekosistem di dalamnya. Satu dari wilayah barat, yakni ada fauna dan flora yang memang menyerupai di wilayah Asia. Contohnya adalah harimau, gajah, badak, seperti itu. Dan ini bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua ada wilayah tengah ya. Wilayah ini adalah wilayah transisi dengan spesies endemik yang sangat unik, dan di dalamnya ada anoa, ada babi rusa, dan juga komodo. Kemudian yang terakhir di wilayah timur ada fauna dan flora yang sangat mirip di Australia, yaitu kanguru ya, pohon maupun kakatua. Hingga ini mencerminkan sekali keanekaragaman hayati yang memang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Pembahasan menarik lainnya adalah bisa kita lihat dari kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Yang pertama mungkin bisa kita kaji dari potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Apa saja misalnya sumber daya laut yang berlimpah, yaitu kaya biota laut berkat arus lintas Indonesia ya, dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Kemudian yang kedua ada hutan dan mineral, di mana banyak kekayaan hutan yang sangat bisa dimanfaatkan ya. Kemudian sumber daya mineral yang juga sangat bisa dimanfaatkan oleh penduduk. Di antaranya ada emas, batu bara, minyak bumi, seperti itu. Dan hal lainnya adalah yang sangat menarik adalah potensi pariwisata. Karena mengapa Indonesia juga memiliki banyak sekali tempat pariwisata seperti destinasi yang sangat kaya akan alam ya. Sehingga potensi pariwisata alam besar itu mulai dari pegunungan, pantai, dan hutan tropis hampir merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan sangat dimanfaatkan oleh penduduk lokal maupun penduduk asing lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya ini memang menjadi hal yang terus kita bahas ya, karena memang bagaimana kita mengantisipasi dari keberadaan peristiwa alam, yaitu kerawanan bencana alam yang memang tidak bisa kita elakkan sebagai makhluk Tuhan ya, seperti itu. Satu misalnya ada pertemuan lempeng tektonik. Hal ini yang disebabkan dari terletaknya tiga lempeng utama, misalnya Indonesia ke Australia, Eurasia, dan ke Pasifik. Kemudian juga rawan bencana secara geologisnya, yaitu gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi ya, seperti yang masih aktif itu Semeru dan Merapi. Ini juga menjadi dampak yang sangat dirasakan oleh penduduk, yaitu dari secara sosial ekonomi. Ketika bencana alam itu terjadi, maka berdampak sangat luar biasa pada perekonomian kehidupan masyarakat. Semua akses mungkin bisa terbatas, bahkan sampai bisa tertutup barangkali karena tidak bisa diakses disebabkan oleh bencana-bencana yang terjadi. Lalu bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap penduduk yang ada di dalamnya? Tentu satu ya dipengaruhi dari pola pemukiman, di mana dataran rendah dan pesisir itu menjadi pusat kepadatan penduduk karena aksesibilitas dan potensi ekonomi yang sangat maritim. Jadi memang banyak beberapa di wilayah tertentu itu ya yang memang terjadi kepadatan penduduk di sana, sehingga aksesibilitasnya baik dari transportasi dan komunikasi sangat baik, sangat bisa mumpuni untuk melakukan apapun kegiatan ya, baik dari sisi sosial maupun ekonominya. Yang kemudian yang kedua ada aktivitas ekonomi, di mana di dalamnya itu ada iklim tropis yang memang sangat mendukung dari mata pencarian pertanian, sementara gunung berapi itu menawarkan tanah yang sangat subur, juga bisa untuk dilakukan lahan pertanian di sana ya, sehingga memang pengaruh secara kondisi geografis ini berdampak pada penduduk baik dari segi pola pemukiman maupun aktivitas ekonomi di dalamnya. Sementara itu ada tantangan dan peluang di dalamnya ya. Tantangannya ya tentu satu tadi, dari pola pemukiman adanya ketidakmerataan, penyebaran penduduk yang tidak menciptakan kebutuhan yang secara mendesak akan infrastruktur dan layanan di wilayah timur. Jadi di wilayah timur Papua ya, itu bisa dirasakan sekali bahwa terjadi ketidakmerataan dari persebaran penduduk yang memang
secara kebutuhan yang sangat mendesak mereka tidak terlayani, tidak tercukupi seperti itu. Ya, itu juga disebabkan oleh akses ya yang sangat terbatas, transportasi yang sangat terbatas untuk dapat bisa terjangkau di daerah sana. Kemudian yang kedua, melihat dari peluang sumber daya yang melimpah tadi, dari kelebihan itu, bahwa kondisi geografis yang sangat luas itu menyimpan banyak sekali beragam potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Kemudian secara strategis ya, secara langkah yang tepat yaitu dengan melakukan pembangunan secara inklusif, sehingga pembangunan itu harus memang mempertimbangkan kondisi geografis dari setiap wilayah dan demografi yang kompleks untuk mencapai pemerataan. Ini menjadi tantangan dan peluang secara bersama yang mungkin bisa kita hadapi dan strategi yang juga bisa kita lakukan dalam menangkal ataupun melihat bahwa terjadi ketimpangan sosial baik dari segi ekonomi gitu ya maupun pendidikan dan hal-hal lainnya. Tentu ini menjadi kajian mendalam, kemudian terus akan melakukan upaya perbaikan-perbaikan ke depannya. Baik, dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan dinamika penduduk yang kaya, gitu ya, yang sangat kompleks, sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan yang menakjubkan, yang memiliki segala keragamannya, di mana geografi yang sangat unik, sehingga membentuk keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalamnya, termasuk budaya yang sangat luar biasa. Hal menarik adalah dari geografi yang unik sehingga membentuk keragaman hayati dan budaya, kemudian bagaimana jumlah penduduk yang besar dan sangat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menuntut kebijakan yang sangat aktif untuk melakukan pembangunan inklusif di dalamnya secara berkelanjutan. Sementara di masa yang mendatang tantangannya adalah bagaimana sebetulnya kita harus terus bisa mengelola sumber daya dan melakukan pemerataan pembangunan ya agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dari sisi manapun untuk seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya punya LKPD ya, yang bisa teman-teman download ya dengan menggunakan gadgetnya masing-masing. Silakan sekarang Anda ataupun mahasiswa-mahasiswi semua untuk dapat mengeluarkan handphonenya, men-scan barcode yang sudah saya cantumkan di sini, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan ataupun LKPD online ini ya secara bersama. Ini saya ambil dari teka-teki silang ya, ada yang menurun dan datar, dan istilah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari bagian materi yang sudah saya jelaskan, sehingga nanti teman-teman bisa menjawab secara mandiri ya, di layar handphonenya apa yang akan teman-teman temukan dari setiap jawaban yang menurun maupun mendatar. Silakan teman-teman lakukan ya, silakan di-scan. Dan ini merupakan bagian terakhir dari penyampaian materi saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.